Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di NU Wajo Channel. Kami akan tentunya hari ini kita akan menyajikan podcast yang bertema transformasi pendidikan di era digital. Tentunya ini akan berisi tentang tantangan, solusi, dan peran keumatan. Alhamdulillah, sahabat NU Wajo Channel, senang sekali hari ini kita berkumpul di ruang virtual yang penuh manfaat ini, di tengah derasnya arus digital pendidikan yang mengalami transformasi yang begitu cepat. Dan tentu tidak semua orang yang bisa siap dalam melalui tantangan-tantangan di era digitalisasi ini. Dan hari ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Alamsyah MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, yang akan berbincang bersama kita mengenai tema transformasi pendidikan di era digital, tentang tantangan, solusi, dan peran keumatan. Selamat datang Pung di podcast kami. Ya, selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya Pung, mungkin Guru Tak bisa menceritakan penempuhan pendidikannya Guru Tak, mulai mungkin dari awal pendidikan sampai bisa menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Baik, para pemirsa dimanapun berada, dan terima kasih. Ini kesempatan baik kami di NU Channel Wajo diberikan kesempatan untuk podcast dan diberikan juga tanggung jawab terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Itu berkaitan dengan transformasi, berkaitan dengan tantangan pendidikan di era digital saat ini. Namun sebelumnya, para pemirsa dimanapun berada, bahwa seperti apa disampaikan tadi, saya sebenarnya ini asli orang Wajo ya, dan pendidikannya juga lebih banyak di pendidikan formal ya, bukan di pesantren, tapi lebih banyak di formal. Saya SD-nya di Pamana, SMP-nya juga di Pamana, di SMP Kampiri. Kemudian SMA saya di SMA Pumpanua. Karena kami berada di perbatasan Wajo dengan Bone ya, akses pendidikan waktu SMA itu saya lebih dekat dengan SMA Pumpanua. Dan sudah itu saya juga merupakan alumni STPDN angkatan ketiga. Dan selanjutnya saya lagi melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Kemudian S2 saya di Uniprima Administrasi Publik, karena saya merasa bahwa saat itu saya sudah dikasih tanggung jawab besar sebagai camat Pamana, tetapi pendidikan itu tetap juga, pendidikan formal tetap juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan tugas. Dan sekarang ini saya menempuh S3 di Universitas Muhammadiyah. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan terkait dengan latar belakang pendidikan kami. Selanjutnya Pung, mungkin dari latar belakang pendidikannya Guru Tak ini, mungkin Guru Tak bisa ceritakan langkah-langkah atau beberapa proses hingga bisa menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Wajo ini Pung. Seperti itu Pung. Terima kasih. Jadi selama saya diangkat jadi pegawai ini, saya sudah lebih 33 tahun jadi pegawai negeri. Masya Allah. Saya diangkat itu 92 tahun. Tahun 1992, dan sekarang ini kan sudah masuk 2025, jadi saya sudah 33 tahun ini. Dan kepala dinas itu saya juga sudah 14 tahun. Ada beberapa dinas saya tempati,
dan yang paling banyak, yang paling lama itu saya di Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Pernah jadi Kepala Kesbangpol, pernah juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pernah juga PLT Kepala Disporopar, dan sekarang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Namun juga sebelumnya saya camat di Pamana selama 7 tahun. Wow, Masya Allah. 7 tahun, dan saya juga pernah jadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selalu bersama-sama, selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama, karena urusan kami urusan yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi waktu itu beberapa santri pernah saya bawa keliling-keliling, pernah ke Mataram, pernah ke Jakarta, pernah ke tempat lain, yaitu Festival Kasidah. Saya pernah bawa santri-santri kita, dan alhamdulillah kita juga menjadi harapan waktu saya bawa. Dan begitu juga dengan berbagai urusan-urusan keagamaan. Tablik akbar di Wajo pada zaman kami waktu ke Bakesra, semua ustazah atas izin Andre Guruta. Waktu itu saya minta izin sama Andre Guruta karena tuntutan publik juga meminta ada ustaz dari yang ternama yang ada di Jakarta. Saya sudah semua undang semua menghadiri tablik akbar dengan berbagai momen-momen peristiwa-peristiwa yang ada di Kabupaten Wajo pada saat itu. Ya, seperti itu gambaran prosesnya. Proses dan riwayat saya selama bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Wajo. Masya Allah, sangat luar biasa ya proses-proses yang dilalui oleh Guruta. Tentunya Guruta pastinya sudah berpengalaman di berbagai bidang, di dalam pendidikan maupun di formal dan informal tentunya pun. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke segmen selanjutnya pun, kita melihat ke realita di lapangan sekarang. Kita tahu bahwasanya zaman corona yang lalu kemarin, zaman pandemi kemarin itu tentunya sangat mempercepat digitalisasi yang ada sekarang pun. Sangat mempercepat digitalisasi yang ada di bidang pendidikan. Karena banyak yang belajar daring, belajar lewat Zoom, belajar lewat internet dan lain sebagainya pun seperti itu. Dan pasti juga Guruta pasti sangat amati realita yang ada sekarang di lapangan, bahwasanya mungkin digitalisasi yang ada belum ideal, mungkin belum ideal untuk beberapa item pun. Bolehkah Guruta mungkin ceritakan bahwasanya seperti apa sih wajah transformasi pendidikan digital di Kabupaten Wajo? Mungkin Guruta bisa berikan gambaran atau ceritakan sedikit bagaimana wajahnya digitalisasi pendidikan yang ada di Wajo sekarang ini. Apakah semua sekolah, apakah semua guru, semua siswa, semua santri sudah cukup terfasilitasi untuk digitalisasi yang ada sekarang ini pun dalam daerah Wajo itu sendiri pun, seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Saya kira ini luar biasa pertanyaannya kepada kami, karena kondisi fakta terkait dengan era digital saat ini. Jadi para santri dimanapun berada, saya ingin sampaikan begini, bahwa merujuk memang senang atau tidak senang ya, kita ini sudah berada di kancah era digital ya. Era digital sekarang ini itu memang tumbuh pesat, karena seiring dengan revolusi industri 4.0 ya, atau industri 4.0. Dan memang teknologi cerdas saat ini luar biasa, bahkan pun memasuk semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan bagi kami juga di metode pembelajaran juga sudah mulai. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwa pandemi COVID-19 itu juga mempercepat digitalisasi, mempercepat digitalisasi, dan bahkan pun memaksa kita percepatan pembuatan teknologi digital, terutama di sekolah-sekolah, karena adanya larangan tentang tatap muka, sehingga banyak fasilitas tentang daring, tentang hybrid, bahkan juga terkait juga dengan private classroom ya. Itu yang banyak yang dipakai pada saat itu.
Dan tentu sebenarnya secara positif ya, memang sih hadirnya era digital ini tidak lain adalah tentu memberikan kemudahan, memberikan efisiensi, memberikan efektivitas terhadap dalam kehidupan kita ya. Tapi namun di baliknya itu juga memberikan dampak ya, terutama dampak global ya, perubahan sosial, perubahan ekonomi, bahkan pun sehingga kita terutama di pendidikan ini menuntut untuk beradaptif ya terhadap konsep-konsep. Walaupun sebenarnya kata Pak Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di mana-mana pun dia katakan bahwa generasi kita sekarang ini adalah jangan generasi hanya mau beradaptasi dengan perubahan, tetapi bagaimana menentukan perubahan itu ke depan itu sendiri. Jadi tentu ini tantangan buat generasi kita kaitannya dengan era digital saat ini. Persoalan yang tadi dikatakan bahwa tentu ada idealnya dengan digital ya. Memang sih fakta di Kabupaten Wajo bahwa kalau saya melihat dari tantangannya itu adalah bahwa memang masih ada 4 tantangan kita di penerapan secara ideal digital, terutama di pendidikan. Yang pertama itu tantangannya adalah kesenjangan infrastruktur kita. Ketidakmerataan akses internet ya, akses internet, bahkan pun ketersediaan perangkat ya di sekolah, di satuan pendidikan ini juga bagian yang tidak bisa menjadi tantangan. Kemudian berkaitan juga dengan persoalan keamanan siber ya. Artinya banyaknya ancaman pencurian data, hacker dan sebagainya ya, sehingga juga banyak banyak yang korban persoalan ini. Lebih lagi berkaitan juga dengan literasi digital yang juga sangat rendah, terutama ya kurangnya keterampilan guru, bahkan pun siswa dalam penggunaan teknologi. Saya sudah dapat data bahwa dari Telkomsel di Kabupaten Wajo ini itu sudah sampai 70% pengguna Android. 70% pengguna Android. Artinya apa? Bahwa memang penggunaan teknologi di Kabupaten Wajo ini luar biasa memang pesatnya. Dengan data yang saya ingin sebutkan tadi itu. Belum lagi tantangan kita adalah beban adaptasi. Karena tentu karena adanya digital ini membuat kami ada tekanan buat pendidik untuk untuk segera menyesuaikan diri. Menyesuaikan terhadap metode, menyesuaikan terhadap sistem itu sendiri. Jadi itulah tantangan yang dihadapi di Kabupaten Wajo itu. Jadi berdasarkan dari penjelasan Guru tadi kita sudah dapat mengambil pelajaran atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di Wajo itu pendidikan digitalisasinya sangat pesat dan sangat berkembang. Seperti itu Dipung. Namun tentunya banyak penghalang atau yang menjadi hijab untuk pendidikan di era digitalisasi yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri. Karena kita tadi dengan penjelasan Guru kurangnya literasi digital mungkin, mungkin kesenjangan teknologi. Karena orang-orang juga di pelosok mungkin belum tentu tahu atau belum paham tentang teknologi. Ada beberapa tadi juga yang dikatakan oleh Guru karena cybernya kurang kuat, maka banyak yang jadi korban dalam pencurian data, dan lain sebagainya, Pung. Seperti itu, Dipung. Selanjutnya, Pung, kita masuk ke segmen selanjutnya. Kita membahas tentang pendidikan yang memanusiakan. Kalau kita mengacu pada semangat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan pahlawan lainnya seperti Tutu Handayani dan sebagainya, Pung. Maka pendidikan itu bukan soal sekedar teknologi saja, toh, Pung, seperti itu jadi bukan soal teknologi saja, tapi soal bagaimana caranya kita membentuk manusia seutuhnya. Bagaimana cara kita membentuk manusia seutuhnya, Pung. Dalam era serba digital ini, kira-kira bagaimana Guru melihat upaya menjaga kemanusiaan pendidikan
Bagaimana Guru Ta melihat upaya-upaya menjaga kemanusiaan pendidikan agar anak-anak kita tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi ada juga kecerdasan secara spiritualnya, Pung, seperti itu, Pung. Ya, baik, terima kasih para pemirsa dan para santri dimanapun berada, bahwa memang benar produk-produk pendidikan kita adalah itu tidak semata menghadirkan siswa atau santri yang hanya cerdas ya, tetapi tentu adalah pembentukan kepribadian. Sehingga dalam visi misi Pak Bupati di Wajo Merdeka, perlu juga saya sampaikan santri terkait dengan visi Pak Bupati ini, Wajo ini merdeka lah, maju, bermartabat, kemudian berkeadilan dan terdepan. Makanya disebut Wajo Merdeka. Wajo Merdeka. Wajo Merdeka. Dan dalam Wajo Merdeka itu ada 8 program prioritasnya, dan khusus kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo itu ada satu poin yang menjadi prioritas sekali Pak Bupati, yaitu berkaitan dengan manusia merdeka. Manusia merdeka, apa yang ingin dicapai Pak Bupati di sini dengan Pak Wakil Bupati adalah bagaimana mewujudkan generasi muda, bagaimana mewujudkan siswa-siswa menjadi siswa yang maju, menjadi siswa yang berkepribadian, yang berkaitan dengan berkarakter ini. Oleh karena itu inilah tantangan kami saat sekarang ini di Satuan Pendidikan, dengan kondisi perubahan sosial yang berkembang saat ini, inilah menjadi tantangan kami sebenarnya. Kalau saya ceritakan terkait dengan perubahan sosial sekarang ini, luar biasa juga era digital ini. Kalau saya mau menyampaikan kepada santri, sekarang ini kita sudah pakai pola asesmen komputerisasi. Ujiannya itu kita pakai komputerisasi. Tetapi anak-anak kita juga hebat. Hebatnya anak-anak kita, dia lebih senang pakai Chromebook atau pakai laptop untuk ujian, karena di sebelahnya dia bisa buka Google itu jawabannya. Ini juga tantangan, karena anak-anak memang anak-anak semakin cerdas ya, apalagi semakin banyak juga aplikasi, semakin banyak menu-menu yang bisa dipakai anak-anak untuk mencari jawaban-jawabannya itu. Sehingga ada juga sebagian sekolah lagi ini sudah mulai kembali ke manual ujiannya dengan secara tertulis. Padahal sebenarnya di dalam di dalam teknologi ini ya, saya kira ada bagiannya yang bisa kita tutup ya, supaya anak-anak kita ini tidak bisa melihat Google atau melihat apa saja yang sifatnya bisa memberikan jawaban terhadap itu. Jadi para santri dan pemirsa yang saya sampaikan, kembali lagi apa yang disampaikan tadi terkait dengan pembentukan karakter ini, di samping juga era digital ini ya memang perlu di samping adaptif kita ini juga perlu ada inovasi yang harus dilakukan sekolah satuan pendidikan agar sekolah itu punya ciri khas sendiri, Pak. Ya, ini beberapa sekolah saya tekankan bagaimana sekolah ini daya tariknya kepada masyarakat, supaya masyarakat juga semakin cinta sekolah itu. Saya bisa memberikan contoh di SMP 6 itu bukan hanya pengetahuan formal saja, tetapi itu juga kami mau berupaya menghadirkan juga hafiz-hafiz juga. Ya, sudah ada 30 juz kemarin, sudah bahkan ada juga ya, tapi lebih banyak itu sampai masih 15 ya, 15 juz. Tapi yang jelas bahwa kami juga sudah mulai menghadirkan di tengah-tengah anak kami ini menjadi di pendidikan formal adalah kegiatan kita yang sifatnya kegiatan-kegiatan religi, kegiatan untuk membentuk karakternya dia sejak dini, sehingga nanti kelak akan menjadi manusia-manusia yang sempurna. Walaupun di hadapan Allah tidak ada manusia yang sempurna, ya, tetapi setidak-tidaknya ketiga hal ini yang harus dia punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan religi, dan punya kecerdasan intelektual. Jadi itu, dan banyak saya minta supaya sekolah-sekolah ini punya ciri-ciri bagaimana. Ada juga sekolah karena pengembangan pengembangan seni, sehingga bakat dan talenta anak-anak itu juga banyak ya di seni di sekolah itu.
sehingga dianggap bahwa sekolah ini wah punya ciri khas seperti itu. Nah, seperti itu Dipung untuk pendidikan yang memanusiakan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Guru Tak tentang kolaborasi antara Bapak Bupati Wajo dengan Dinas Pendidikan, mungkin Pung dalam memantau atau mendidik, atau kita bisa katakan mungkin mengawasi pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo agar lebih memanusiakan pendidik dan tenaga pendidik. Tentunya tadi dengan Guru Tak juga memberikan kita gambaran tentang bagaimana sekolah-sekolah itu diberitahukan untuk mungkin mempunyai ciri khas masing-masing Pung, seperti itu untuk lebih berkarakternya siswa dan santri yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri. Nah, kita lanjut Pung ke segmen selanjutnya. Kita membahas tentang peran Nahdlatul Ulama dan pesantren di era digitalisasi ini. Nah, tentunya ini hal yang sangat menarik Pung. Nah, kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama itu sendiri sejak awal berdiri menjadi pilar penting dalam pendidikan keumatan, dan tentunya pesantren Nahdlatul Ulama telah mengakar dalam masyarakat dan menanamkan nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai moderasi. Seperti itu Pung. Bagaimana kira-kira pandangan Guru Tak tentang peran pesantren khususnya yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama itu sendiri di Kabupaten Wajo Pung? Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ketika kita bicara dengan pesantren, maka tentu kiblat kita adalah ini merupakan sistem pendidikan yang ideal ya bagi kami, karena saya juga bagian adalah ciplatan pesantren. Oh iya. Saya waktu di STPDN dan saya juga mendengarkan dari pendiri Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, sistem yang dianut di STPDN itu adalah sistem yang diciplat dari pesantren. Apa yang diciplat di pesantren itu adalah yang pertama sistem pengasuhan, sistem berkaitan dengan kepribadian. Kemudian sistem pendidikan. Pendidikan ini berkaitan dengan untuk mengisi intelektual mereka dengan berbagai ilmu agama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sistem pelatihan, ya. Dan digabung dengan sistem ini, maka alhamdulillah kami jadi kepala dinas, walaupun bukan menjadi spesifik ya ilmu kami, tetapi kami mampu menjadi generalis. Artinya apa? Dimanapun kami ditempatkan, pasti kami bisa menjawab, pasti kami bisa memberikan inovasi, dan pasti juga kami bisa berkompetisi dengan teman-teman lain. Saya juga memberikan contoh. Pesantren memang ideal bagi kami adalah contohnya saja. Bapak Prabowo Subianto itu telah mengembangkan sekolah Garuda di jenjang SMA. Sekolah Garuda itu juga berkaitan juga dengan bagaimana menghadirkan anak-anak yang sempurna, sehingga menghadirkan sekolah yang boarding school, sekolah yang diasramakan, sekolah yang dibiayai, dan hampir sama kehidupannya dengan pesantren. Karena apa? Kalau anak-anak di boarding school kan itu enak sekali kita jaga, sikapnya kita bisa bentuk dan sebagainya. Fokusnya karena di sekolah, karena tidak ada yang mencampuri persoalan-persoalan ini dalam mengembangkan dan membina anak sekolah ini. Ini termasuk juga sekolah rakyat ya, SR, dan kebetulan juga ada di Kabupaten Wajo. Iya, dan siswa kita ada 100 ya, 50 SMP, 50 juga SMA. Jenjang SD itu belum ada, karena pertimbangannya jenjang SD masih banyak anak-anak kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun, itu tidak bisa pisah dengan orang tuanya. Nah, sehingga kita ambil jenjang SMP dengan SMA, dengan harapan ya ini tadi di boarding school kan, bahkan pun dibayar oleh negara 1 tahun itu 48 juta satu anak, mulai pakaiannya, mulai makannya dan sebagainya. Jadi artinya apa? Saya jelaskan bahwa apa yang dianut oleh Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kemajuan pendidikan dengan pendekatan pesantren itu juga menjadi hampir rujukan orang-orang yang mau menjadikan sukses di pendidikan. Sama juga kami ini di Dinas Pendidikan itu juga sudah mengarah, bukan hanya menuntut anak kami
kemampuan tentang ilmu pengetahuan umumnya, tapi anak-anak kami juga bentuk kepribadiannya lebih banyak berkaitan dengan agama. Ya, boleh lagi kita bahwa anak-anak sekarang ini ya kalau mau apa namanya, kalau mau hidup selamanya maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Tapi kalau anak-anak mau mati besok maka tuntutlah akhiratmu itu. Seperti itu. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Nah, tentunya dari pembahasan kita tadi, tentunya pesantren di era digital atau apa yang ditanamkan oleh pesantren dan NU pada umumnya dalam kehidupan pesantren sangat ideal untuk era digitalisasi dalam pendidikan sekarang ini, Pung. Nah, seperti itu. Tentunya, Pung, dalam beberapa aspek dalam menjembatani nilai-nilai tradisional dan arus teknologi modern saat ini, kira-kira saya meminta lagi pandangannya Guru tak tentang pesantren itu sendiri dan Nahdlatul Ulama itu sendiri dalam menjembatani nilai-nilai tradisional serta arus teknologi yang ada saat sekarang ini, Pung, seperti itu. Ya, baik, para santri dan para pemirsa dimanapun berada terkait dengan menjembatani ini ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita bicara persoalan era digital, persoalan yang berkaitan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi, apalagi ada percepatan terutama di model-model di pembelajaran kita. Nah, tentu di pesantren ini apa? Memang seperti kita ketahui, mau luar biasa dampak perubahan sosial ya. Iya, perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan pun jangankan anak-anak kita santri saja yang sudah dibekali dengan pengasuhan, sudah dibekali dengan didikan-didikan di dalam asrama dan berhadapan digital, tentu ada perubahan sosial. Yeah. Perubahan sosial ini. Yang masuk perubahan sosial yang saya masuk itu adalah adanya perubahan transformasi atau struktur nilai dan norma, apalagi perilaku. Yep. Ketika kita bicara nilai ya tentu berbicara tentang sifat-sifat yang dimiliki. Kalau norma adat istiadat yang berkembang. Yep. Saya ingin mencontohkan saja ini. Dulu kita masih sering mendengar ya, kalau ada yang orang marah pakai mulut, pasti kita mengatakan bahwa wah itu mulutmu harimaumu ya. Tapi sekarang ini dengan era digital terbalik, tanganmu adalah harimaumu. Tangan bisa berkata-kata, tangan juga bisa mencairkan uang, tangan juga bisa berteman. Ya, sepanjang kita kalau diajak untuk positif tangan, ya itu yakin. Belum lagi hal-hal yang lain. Oleh karena itu, memang adaptifnya ini memang penting sekali ya, penting sekali. Terkait dengan termasuk di dunia pesantren untuk menjembatani terkait dengan perubahan-perubahan sosial yang sangat pesat ini karena persoalan era digital. Belum lagi banyak hal, Pak. Saya kira kalau ketika model pembelajaran kita tidak tatap muka, itu berbagai macam cara bisa dihadapi anak-anak. Mungkin anak-anak kita sudah anjurkan tata tertib ya, dalam bahwa sebelum forecast tata tertibnya pakaian putih, Pak. Tapi nulis pakaiannya putih tahu. Tapi mungkin pakai kolor atau pakai apa karena tidak kelihatan ya. Artinya apa? Karena tidak tatap muka, ya tentu kan itu bagian ukuran kepribadian. Ukuran terhadap adat istiadat kita, menghormati guru yang sedang memberikan pembelajaran di depan kita. Bahkan juga hanya karena ada juga sisa fotonya dipasang baru pergi tidur. Seperti itu. Dan saya kira itulah. Dan inilah saya katakan, sekali lagi saya katakan para santri bahwa era digital sepanjang kita kasih ke positif, nah ini tidak bisa kita mengelak persoalan ini, tetapi kita bawa ke yang positif-positifnya. Tentu jangan banyak perubahan sosial dari nilai dan norma yang sangat mempengaruhi, bahkan pun kita kehilangan kearifan lokal kita berkaitan dengan hal itu. Jadi untuk menjadi jembatan untuk nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada santri dan siswa yang ada saat sekarang ini, Pung, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ideal daripada pesantren, hal-hal yang diterapkan oleh pesantren itu sendiri, saya rasa ada beberapa aspek yang dapat
memberikan pondasi kepada santri dan siswa itu sendiri agar tetap mempertahankan nilai-nilai dan adat istiadat yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri, Pung. Seperti itu, Pung. Iya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, Pung. Kita masuk ke guru di era AI. Iya. Sekarang, Pung, teknologi berbasis AI itu sudah masuk dalam dunia pendidikan yang ada. Bahkan di Kabupaten Wajo itu sendiri, Pung, sudah sangat berkembang pesat lah untuk AI itu sendiri, Pung. Apakah kehadiran teknologi ini justru menggeser peran guru atau justru membuka ruang kolaborasi yang sangat efektif dan kreatif untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri, Pung? Seperti itu, Pung. Ya, baik, terima kasih. Saya kira kita kembali ke persoalan fungsi digital, fungsi teknologi untuk kemaslahatan umat saat sekarang ini. Tidak lain adalah bagaimana memudahkan umat itu akses umat untuk menerima berbagai informasi, berbagai pengetahuan terkait dengan hal ini. Saya sedikit menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Adinda Ahmad bahwa sebenarnya kehadiran beberapa aplikasi guru itu bukan menjadi saingan buat guru. Karena itu juga adalah produk guru ya. Tetapi ini adalah instrumen, semakin banyak instrumen pembelajaran, karena memang harus teman-teman AI ini yang sekarang ini berkembang. Apalagi saya sekarang ini sudah melakukan pelatihan lagi beberapa guru tentang pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu AI yang jujur AI ya. Kemampuan untuk pemrograman. Memang kami menitipkan di sini bahwa setidaknya ada bagaimana segera mengintegrasikan dengan kondisi ini sehingga anak-anak kita itu dia lebih dimudahkan di dalam mendapatkan pengetahuan yang memang yang sangat dibutuhkan untuk menggapai cita-citanya. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan, dan terkait dengan persoalan banyaknya maraknya ya. Dan memang sebenarnya ya itu tadi perlu memang harus juga ada strategi menghadapi ini. Strategi menghadapi ini memang pertanyaan luar biasa. Memang harus saya dorong sekarang ini pengembangan kompetisi guru kami ya. Pengembangan kompetisi guru kami, saya sekarang ini hari ini ya, saya kerjasama beberapa perguruan tinggi di Makassar. Sekarang ini di SMP 1 ada sekitar 50 guru itu sedang melakukan pelatihan coding. Pelatihan coding, saya mencoba bagaimana guru itu mampu berinovasi, mampu mengintegrasikan pembelajaran digital dengan pembuatan programan. Jadi kayak seperti aplikasi pintar itu seperti itu nantinya. Yang mungkin juga ada aplikasi-aplikasi lain tentang bagaimana menjaga disiplin anak kita, kemudian bagaimana menjaga ukuran atau punya variabel mengukur anak-anak kemampuannya untuk menerima mata pembelajaran seperti itu. Dan strategi menghadapi seperti ini juga saya ingin sebut, ini memang butuh kolaborasi pemerintah, sekolah dan masyarakat. Sekarang ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo dengan berkembangnya AI ini, sekarang ini saya sudah kerjasama dengan Google. Ya, ada rujukan Google. Dan memang harapan kami dengan rujukan ini yaitu tadi bagaimana kami dibantu untuk pengembangan kompetisi supaya guru itu tidak jangan murid lebih pintar dari gurunya. Makanya gurunya sekarang selalu asah itu, diasah gurunya dan itu tadi bahwa memang ada dalam tanda kutip ini memang kita dipaksa kondisi era digital ini untuk meningkatkan kompetisi teman-teman guru. Dan begitu juga pemerataan infrastruktur teknologi. Ya, saya kira di Wajo ini masih ada sekitar 20-an sekolah yang jaringannya itu masih rendah. Sehingga kalau kami melakukan asesmen berbasis komputer, mereka biasa pindah
cari jaringan lain. Sekolah yang bagus jaringannya. Ini juga saya sudah mulai kerjasama dengan Telkomsel. Di samping ada penyediaan tower ya, tapi ada juga mungkin ada semacam jaringan terpusat dari kami, tapi semua bisa cakup seluruh. Memang masih mahal, tetapi bagaimana memudahkan layanan itu kepada anak-anak kita. Dan yang sangat dibutuhkan terhadap ini ya memang sangat dibutuhkan juga kebijakan yang berbasis keadaan sekarang. Seperti itu, Bu. Nah, luar biasa usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam menanggulangi beberapa hal yang menjadi masalah dalam pendidikan di era digitalisasi ini. Nah, seperti pembahasan kita tadi, bahwasanya AI itu sudah menjadi hal yang marak digunakan oleh siswa dan santri yang ada dalam sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo mungkin, dan di dunia lah, Bung, seperti itu kita bisa katakan untuk AI itu sendiri. Nah, makanya yang seperti Guru tak sampaikan, bahwasanya tadi bagaimana guru-guru yang ada itu selalu diasah, selalu betul-betul diasah kemampuannya lagi untuk bisa bersaing dengan teknologi yang ada itu, Pung. Seperti itu, Pung. Selanjutnya kita beralih ke segmen selanjutnya, Pung, membahas tentang santri go digital. Kita berbicara tentang santri go digital, Pung. Jika kita mendengar kata santri, Pung, mungkin yang terbetak di pikirannya Guru Tak itu kitab kuning, pesantren, asrama, pendidikan agama dan lain-lain sebagainya, Pung, yang ada di lingkup pesantren itu sendiri. Tapi hari ini realita yang ada saat sekarang ini kita bisa melihat bahwasanya santri itu tidak hanya mentok di bangku pesantren itu sendiri, Pung, tapi banyak santri yang menjadi programmer misalnya, banyak santri yang menjadi pendakwah digital, Pung, seperti itu. Di sini, Pung, kita mengambil atau mengambil daripada meminta pandangannya Guru Ta'ala. Apakah Dinas Pendidikan membuka ruang kolaborasi? Apakah Dinas Pendidikan membuka ruang kolaborasi untuk santri-santri atau memberikan fasilitas bagi para santri dan siswa yang berbasis pesantren, Pung, untuk mengembangkan potensi digital mereka? Nah, seperti itu, Pung, pertanyaannya. Baik, terima kasih para santri dan pemirsa. Terkait dengan segmen ini, tentu bagaimana pemanfaatan santri-santri yang sudah mampu sebagai programmer, sudah mampu punya inovasi yang lebih jauh berkaitan dengan era digital. Saya sebenarnya saya berkaitan dengan alumni santri ya. Saya bicara alumni santri kami itu banyak sekali guru-guru agama kami yang produknya itu dari dari pesantren itu juga memberikan warna tentang kemajuan pendidikan kami, karena mereka memang sudah punya kemampuan terkait dengan pengelolaan era digital ini, kemampuan untuk peralatan teknologi. Jadi berkaitan dengan kolaborasi ini ya, saya kira kami terbuka memberikan akses ya, demi untuk menjaga mutu pendidikan kami. Terutama juga saya kira pemerintah daerah juga karena memang santri itu lebih banyak berbasis keagamaan, pemerintah daerah selalu membuka ruang tentang formasi guru agama, formasi lainnya yang berkaitan dengan alumni santri, untuk mengisi tenaga pendidik maupun dengan guru-guru kita. Tahun kemarin juga sudah banyak guru-guru agama kita yang masuk karena kita sesuaikan dengan kebutuhan formasi yang ada di sekolah. Jadi saya kira itu penting, bahwa kolaborasi ini penting sekali untuk menghadapi tantangan ini, dan saya kira bagian untuk strategi untuk beradaptasi ini adalah memang harus ada kolaborasi. Artinya kita berikan ruang seluas-luasnya. Kami pun juga memohon di tempat ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo juga ya, memohon juga untuk kami berkolaborasi dengan santri-santri maupun dengan pondok pesantren, terutama pondok pesantren Asadia yang menjadi kebanggaan kita. Ya.
Nah, jadi seperti itu Dipung untuk kita melihat ke santri go digital untuk digital, era digitalisasi yang ada sekarang ini. Nah, dari jawaban Guruta tadi dalam apa yang dikatakan oleh Guruta tadi, tentunya Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah sangat terbuka, sangat terbuka dan akan memberikan ruang kepada santri-santri yang ingin lebih maju dalam era digitalisasi yang ada pada saat sekarang ini, Pung. Seperti itu, Dipung. Selanjutnya, Pung, kita akan membahas tentang kolaborasi umat dan pemerintah. Kita membahas tentang kolaborasi umat dan pemerintah yang ada di Kabupaten Wajo. Kita tidak bisa menampik, Pung, bahwasanya keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal yang ada, tapi juga pada kolaborasi dengan masyarakat sipil, Pung. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kira-kira Guruta dalam Dinas Pendidikan melihat kemungkinan kolaborasi yang lebih erat dengan ormas, dengan ormas Islam misalnya seperti Nahdlatul Ulama itu sendiri, Pung, dalam menghadirkan pendidikan yang membumi, pendidikan yang spiritual, pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman yang ada saat sekarang ini, Pung. Seperti itu, Pung. Oh iya, baik, terima kasih. Ini yang segmen sudah menjalan terakhir ini, bagaimana juga kolaborasi dengan unsur-unsur lain, termasuk unsur pemerintah daerah. Saya kira saya ingin menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga ini sedang membuat visi, dan prioritasnya itu adalah lebih banyak persoalan religi, ya. Jadi karena memang Wajo Maradeka itu R-nya itu religi, Pak, ya. Di samping maju, terdapat dia juga religi. Artinya pemerintah daerah ini mau menghadirkan kehidupan agamais, ya. Agamais di kita. Karena memang penting sekali di Kabupaten Wajo, karena hadirnya Pondok Pesantren Asadiyah, hadirnya berbagai santri dari berbagai daerah, itu juga mewarnai kehidupan kita secara agamais di Kabupaten Wajo, dan terutama Nahdlatul Ulama yang merupakan mayoriti yang ada di daerah kita. Dan berkaitan dengan hal ini, saya kira pemerintah melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini mencoba nanti minggu depan kita mau melakukan salat sunnah duha berjamaah, salat sunnah Jumat berdaha, dan seluruh masjid, 700 sekian masjid, 741 masjid yang tersebar di Kabupaten Wajo, dan pada jam yang sama, pada jam 8.30 salat duha, bukan untuk dijadikan seremoni, tapi Pak Bupati punya pengalaman tersendiri berkaitan dengan sholat duha. Bahkan pun selama beberapa kali memimpin pertemuan, bahwa saya tidak pernah menyangka saya jadi bupati. Saya ini kan lebih besar banyak di kampung orang, dan banyak yang tidak mengenal saya. Tetapi saya selalu aktif sholat duha. Saya memohon apa sesungguhnya saya memohon, Pak. Dan mungkin karena sholat duha itu, aplikasi sholat duha, implementasi sholat duha itu, saya bisa jadi bupati. Makanya karena saya berhasil, supaya juga umat, masyarakat saya juga supaya berhasil juga bisa apa yang berceritakan, merasakan juga, sehingga dilakukan salat duha bersama itu. Nah, untuk mengawal ini, kami menggandeng Nahdlatul Ulama. Kami menggandeng Kementerian Agama yang didominasi oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Karena tentu ini kita berbicara tentang religi. Jadi saya kira terbuka bagi pemerintah daerah, dan saya mewakili pemerintah daerah, dan saya juga merupakan pejabat senior yang ada di Kabupaten Wajo ini. Semua yakin, saya percaya semua juga teman-teman akan sama pendapat saya, sama arah saya ketika kita bicara persoalan agama, ya. Karena ini bekal kita silaturahmi, bekal kita juga hubungan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, jadi untuk pembahasan tentang kolaborasi umat dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri, dalam hal spiritual, Bapak Bupati Wajo sudah mengadakan suatu program yang sangat luar biasa untuk masyarakat di Kabupaten Wajo, tentunya kepada seluruh masjid yang ada di Kabupaten Wajo. Ada 741 masjid yang ada di Kabupaten Wajo melaksanakan
sholat duha berjamaah di jam yang sama. Tentunya ini akan menjadi suatu program yang sangat luar biasa dalam mencapai keberhasilan-keberhasilan yang ditempuh juga oleh Bapak Bupati Wajo. Seperti itu Pung. Dan terakhir Pung, untuk Guru Tak, dalam kesempatan ini kami memohon kepada Guru Tak untuk menyampaikan pesan dan pesannya Guru Tak kepada para guru, para orang tua, para siswa, para santri dan masyarakat secara luas tentang bagaimana kita bisa bersiap, betul-betul siap Pung untuk menghadapi transformasi pendidikan di era digitalisasi yang ada, dengan bijak dan penuh harapan yang tinggi Pung, seperti itu. Baik, para santri, para guru, para tenaga pendidik dan para peserta didik itu sendiri, di akhir podcast ini yang diselenggarakan oleh NU Channel Wajo, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan digital ini adalah masa depan. Ya, tentu kita tidak bisa hindari persoalan ini, tapi melainkan harus selalu kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri tentu dengan strateginya adalah pertama, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia kita, pemahaman kita terhadap digital itu sendiri. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana selalu menjaga kolaborasi di antara kita. Tujuan kita, apapun tujuan kita, itu tidak akan cepat tercapai kalau kita hanya sendiri yang berjalan, tetapi harus kita gandeng semua. Kemudian terkait dengan tantangan berkaitan dengan era digital ini, kita harus jadikan peluang. Untuk menjadikan peluang, tentu kita harus kreativitas, tentu harus kita berinovasi, sehingga hambatan dapat menjadi pemicu kemajuan kita. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan, mari kita punya visi bersama, mari kita mewujudkan pendidikan yang beradaptif dengan era digital sekarang ini. Tentu dampak perubahan sosial mudah-mudahan tidak banyak mempengaruhi nilai kita, mempengaruhi struktur kita, mempengaruhi norma kita, terutama adat istiadat kita, sehingga kita harus pintar-pintarnya memanfaatkan yang secara positif terhadap AI yang berkembang sekarang ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tentu yang terakhir saya menyampaikan terima kasih kepada podcast NU Channel Wajo berikan kesempatan kami untuk kita saling memberikan informasi. Dan tentu juga ini adalah tanggung jawab kami, institusi kami sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo. Selama Ki Tufada, selama. Alhamdulillah, luar biasa sekali apa yang menjadi pembahasan kita pada podcast kali ini. Tentunya dengan Guru Tak menjelaskan tentang pendidikan itu sendiri, bukan hanya tentang bagaimana kita berpendidikan dengan teknologi, bagaimana kita berpendidikan dengan memperluas wawasan dan lain sebagainya, tapi tentunya di dalam obrolan ini kita memahami secara luas bahwasanya pendidikan itu bukan sekedar teknologi, tapi juga soal nilai, soal kolaborasi, soal bagaimana kita menguatkan keumatan yang ada di Kabupaten Wajo itu sendiri Pung, seperti itu. Kami ucapkan juga banyak terima kasih untuk Guru Tak karena sudah menyiapkan waktunya untuk kami di NU Wajo Channel ini sendiri Pung. Terima kasih Pung sebelumnya kepada Guru Tak, alhamdulillah karena sudah menemani kita pada segmen kali ini. Terima kasih juga untuk sahabat pemirsa NU Channel Wajo yang ada di rumah. Untuk kurang lebihnya mohon kami dimaafkan karena al-insanu halul khata'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan kehilafan. Unzur maqal wala tanzur malqal. Terakhir dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.